Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan memberikan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Baik, langsung saja simak videonya. Populasi. Pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya, sintetis. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya, misalnya orang, benda, lembaga, organisasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis populasi. Yang pertama itu ada populasi terbatas, lalu yang kedua itu ada populasi tak terbatas, lalu yang ketiga itu ada populasi umum, dan yang terakhir itu populasi target. Lalu ada contoh kasus dari populasi itu. Penelitian dilakukan terhadap siswa SMP kelas 8 di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah SMP di Kabupaten Tasikmalaya ada 30. Lokasinya berjauhan antara satu SMP dengan SMP lainnya, sehingga membuat peneliti hanya meneliti sampel yang diambil dari 3 SMP di Kabupaten Tasikmalaya tersebut. Maka, populasi penelitian tersebut adalah seluruh siswa SMP kelas 8 dari 30 SMP di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan contoh sampelnya adalah siswa kelas 8 dari 3 SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu selanjutnya itu ada sampel. Pengertian sampel. Menurut Pasaribu pada tahun 1975 halaman 21 berpendapat, sampel itu adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan, kumpulan objek-objek, yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan atau menarik kesimpulan mengenai golongan kumpulan itu. Yang bisa diartikan, sampel adalah sebagian dari data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Lalu selanjutnya itu jenis-jenis sampel. Jenis sampel terdiri dari dua, yaitu sampel bebas dan sampel terikat. Di mana sampel bebas yang mengacu pada dua kelompok data yang diambil dari dua populasi yang berbeda, di mana setiap anggota sampel dalam satu kelompok tidak memiliki hubungan langsung atau ketergantungan dengan anggota sampel di kelompok lainnya. Sedangkan sampel terikat merujuk pada dua kelompok data yang diambil dari populasi yang sama, di mana setiap anggota sampel dalam satu kelompok memiliki ketergantungan atau hubungan langsung dengan anggota sampel di kelompok lainnya. Lalu di sini ada contoh kasus dari sampel, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah jenis makanan yang berbeda mempengaruhi berat badan seorang. Lalu si peneliti tersebut mengumpulkan dua kelompok subjek. Satu kelompok yang diberi diet A dan kelompok lainnya diberi diet B. Setiap subjek hanya menerima satu jenis diet dan mereka tidak saling mempengaruhi. Dalam hal ini, data berat badan subjek di setiap kelompok dianggap sebagai sampel bebas karena setiap subjek hanya terpapar dengan satu kondisi, yaitu jenis diet yang berbeda. Selanjutnya adalah pengertian teknik sampling. Yang pertama, probability sampling. Pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel probabilitas ini melibatkan pengambilan acak dari suatu populasi. Dan yang kedua, teknik non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya, jenis-jenis probability sampling terbagi menjadi 4, yaitu simple random sampling, systematic sampling, proportionate stratified random sampling, dan yang keempat, cluster sampling. Dan setelah itu, jenis-jenis non-probability sampling terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, confidence sampling, voluntary sampling, incidental sampling, snowball sampling. Contoh kasus teknik sampling. Asep ingin melakukan penelitian tentang kebiasaan belanja mahasiswa di sebuah kampus. Populasi target Asep adalah semua mahasiswa di kampus tersebut. Asep memilih teknik sampling acak sederhana. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Mendefinisikan populasi. Mengidentifikasi semua mahasiswa di kampus sebagai populasi Asep. 2. Menentukan ukuran sampel. Mengambil sampel sebanyak 100 mahasiswa dari populasi tersebut. 3. Pemilihan sampel. Menggunakan teknik sampling acak sederhana yang artinya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. 4. Pengumpulan data. Setelah mendapatkan sampel 100 mahasiswa, Anda dapat memberikan kuesioner kepada mereka untuk mengetahui kebiasaan belanja mereka. 5. Analisis data. Setelah mendapatkan respon dari sampel, barulah bisa menganalisis data untuk mendapatkan gambaran yang mewakili kebiasaan belanja mahasiswa di kampus tersebut. Sekian presentasi video dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.